Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di Akmal Channel. Di video kali ini saya akan mereview aplikasi Star Allback ya. Tapi sebelum kita mulai videonya, dari seluruh penonton channel ini yang subscribe itu hanya 3,4% saja. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, buruan kalian subscribe. Oke, terima kasih. Jadi jika kalian belum download aplikasinya, bisa kalian cek di pin komen ya di bawah, atau bisa kalian cek di deskripsi. Jika sudah kalian download, langsung saja ya kalian install. Jika sudah kalian install, seharusnya ini tampilannya tidak kayak saya ya. Jadi tampilannya itu langsung ke samping kiri untuk icon-iconnya, dan pasti berubah ya, beda. Tapi di sini saya ubah ke semula ya. Nanti saya akan ubah lagi. Jadi di sini untuk masuk ke setting dari Star Allback-nya itu kalian bisa klik kanan di start menu ya. Kemudian bisa kalian klik properties. Maka nanti akan muncul configuration dari Star Allback ini. Di sini ada beberapa fitur ya, seperti ada welcome, ada start menu, taskbar, dan explorer. Di sini saya akan aktifkan dulu ya untuk start menunya. Bisa kalian tekan on untuk mengaktifkannya. Kemudian maka ketika kalian klik start menunya akan tampil seperti ini ya. Ini keren sih. Bisa kalian lihat di sini tampilannya sangat fresh sekali ya. Keren. Kemudian bisa juga kalian setting ya di sini untuk visual stylenya menjadi seperti Windows 7. Jadi ketika kalian klik lagi maka akan jadi kayak Windows 7 seperti ini. Kemudian bisa juga kalian bikin menjadi seperti Windows 8. Kemudian jika kita klik maka akan jadi seperti Windows 8 seperti ini ya. Kemudian di sini saya akan ke default saja. Di sini juga kalian bisa atur-atur seperti bisa menghilangkan icon usernya ya di sini. Seperti bisa menghilangkan icon usernya ya di sini. Dan ternyata di sini bisa kalian panjangi juga seperti ini. Kemudian bisa kalian panjangi aja ternyata ya. Bisa kalian panjangi seperti ini. Keren sih fiturnya, keren, mantap. Bentar ini saya ke default ke seperti ini. Kemudian bisa kalian atur lah ya di sini seperti use layer icon, kemudian display as flyout menu. Oke, jadi kayak gini. Sini saya checklist lagi yaitu ininya. Kemudian di sini kalian bisa display dan undisplay ya untuk beberapa tampilan seperti run. Di sini kan run link ya. Ini jika saya tekan ke down display maka runnya hilang ya di bawah sini. Tapi jika saya klik link maka akan muncul seperti ini ya. Jadi keren sekali. Kemudian kita masuk ke bagian taskbar. Sini saya akan onin ya taskbarnya. Tapi di sini ketika kalian onin atau offin taskbar itu kalian harus restart dulu Explorer Shell ya. Di sini bisa langsung saja kalian tekan restart now untuk merestartnya. Di sini saya akan tekan restart now. Dan ini kalian tidak perlu restart Windows-nya ya. Jadi dia hanya merestart Explorer-nya saja. Karena kan Windows 11 itu Explorer-nya sudah pisah ya dengan sistem. Jadi ketika kita merestart Explorer-nya itu sistem yang lain aman. Jadi seperti itu. Sini saya akan tekan restart now. Oke, di sini sudah saya restart ya untuk taskbarnya tadi dengan menekan restart now, maka tampilannya akan langsung berubah ya seperti ini. Untuk icon taskbarnya akan pindah ke kiri langsung, jadi tidak di tengah. Kemudian di sini di configuration-nya akan muncul menu baru ya. Jadi di sini kalian bisa ganti Start URB, dan menariknya Start URB-nya di sini disediakan ada 5 biji ya di sini. Seperti ini. Kemudian ada Start URB dari Windows 10 juga seperti ini. Kemudian Windows 7. Dan ini sangat mirip sekali ya dengan Start URB Windows 7. Kemudian yang ini custom ya, kayak ini customan dari yang buat Star Allback-nya. Seperti ini. Kemudian juga di sini kita bisa tambahkan Star URB custom milik kita ya. Sini kita klik aja tanda plus. Kemudian tinggal kalian pilih saja buatan kalian.
Bentar, ini kayaknya ada ngebug. Coba saya klik plus lagi. Oke, di sini muncul ya. Kemudian bisa kita klik langsung ke yang baru kita add tadi, maka akan berubah menjadi seperti ini ya. Keren sekali. Jadi kita bisa custom Star ORB, kemudian visual stylenya bisa kita ubah ya menjadi Windows 7, maka akan jadi seperti Windows 7 ya. Dan ini mirip sekali sih dengan Windows 7. Dari berbagai segi ya mirip. Kemudian bisa juga kita ubah corner icon opennya menjadi Windows 7 juga ya di sini. Jadi ketika kita klik Windows 7 dan kita klik speaker, maka tampilan speakernya menjadi seperti Windows 7 seperti ini ya. Kemudian untuk jam juga tampilannya akan berubah menjadi seperti Windows 7. Untuk jaringan enggak ya, jadi jaringannya seperti Windows 11 saja. Kemudian baterai juga berubah menjadi seperti Windows 7. Kemudian jika kita klik Windows 10 layout, maka untuk suara akan berubah menjadi Windows 10 ya. Kemudian untuk jam juga berubah menjadi seperti Windows 10 seperti ini, keren. Kemudian baterai enggak sih ya, baterai enggak. Dan jaringan juga enggak. Kemudian untuk notification enggak ya. Tapi di sini menjadi lancip ya notificationnya. Oke, kemudian di sini juga kita bentar ya, ini saya ubah ke Windows 11 layout dulu semuanya. Kemudian di sini juga kalian untuk visual stylenya bisa kalian ubah ke Windows 8 ya, jadi seperti ini. Jadi mirip Windows 8, bisa kalian lihat. Jadi mirip Windows 8 ya. Efek-efeknya. Jadi di sini saya ubah dulu ke default ya atau ke Windows 11. Kemudian Star URB-nya juga ya. Atau nggak usah dulu lah, Star URB-nya biarkan dulu. Oke, jadi di sini ada yang menarik nih ya di aplikasi Star Alback ini. Jadi kita bisa mengubah posisi dari taskbar ya. Jadi kita bisa ubah posisinya ke atas, ke kanan atau ke kiri. Jadi sama kayak Windows 10 dulu ya. Jadi kan sebenarnya di Windows 11 ini sudah dihilangkan fitur itu. Tapi di sini kita bisa aktifkan lagi dengan aplikasi Star Alback ini. Jadi contohnya di sini saya ubah ya, yang bottom menjadi top, maka dia akan pindah ke atas seperti ini. Dan ketika kita klik startnya maka akan jadi kayak gini ya. Ketika kita klik startnya akan jadi seperti ini. Dan keren sih ya, keren. Kemudian jika kita klik suara kayak gini, jadi dia bisa menyesuaikan seperti ini. Kemudian jika notifikasi kayak gini bisa menyesuaikan juga. Jadi semuanya bisa menyesuaikan ya, dan ini keren menurut saya. Kemudian bisa ke left. Jadi ketika kita klik left akan jadi kayak Ubuntu seperti ini. Kemudian jika kita klik ke right maka akan kayak gini ya, keren juga. Di sini saya akan ubah ke bawah lagi. Kemudian di sini kita bisa juga when taskbar is full, biar jadi kayak gini ya, kayak di Windows 7 dulu. Di Windows 10 kayaknya masih ada juga sih fitur kayak gini. Tapi di Windows 11 memang dihilangkan, tapi kita bisa kembalikan lagi fitur itu. Kemudian di sini kita ada fitur yang menarik lagi ya di sini. Jadi memang aplikasi Star Alback ini sangat mind blowing ya. Aplikasinya sangat mind blowing sekali karena fitur-fiturnya sangat keren sekali. Jadi bagi kalian belum coba, wajib dicoba sih, aplikasinya sangat keren. Di sini jika kita checklist center task icon, maka akan jadi ke tengah seperti ini ya. Kembali ke tengah kayak Windows 11 default. Tapi jika kita checklist di segmen, maka dia akan jadi kayak gini ya. Jadi mirip kayak konsep-konsep yang sering saya jumpai di YouTube ya. Jadi hilang, jadi dia hanya segmen saja yang ada taskbarnya, yang sisanya itu transparan. Kemudian di sini kita bisa aktifkan juga dynamic transparency, tapi kita harus matikan dulu ya segmennya baru berfungsi ya fitur dynamic transparency-nya, maka dia akan transparan seperti ini ya. Dan ini keren juga, menjadi seperti ini. Ketika klik start menu tampil lagi, ketika kita hilangin akan transparan seperti ini. Di sini saya akan matikan dulu dynamic transparansinya dan kita hidupkan segmennya. Jadi ada yang menarik di segmen ini ya. Jadi ketika kita klik di together with star button, kemudian kita ubah ke separately from star button, maka dia akan memecah lagi seperti ini ya. Dia akan memecah. Jadi star button di kiri, kemudian icon aplikasi di tengah, dan icon jam dan sejenisnya di kanan.
Dan ini menurut saya keren sih ya. Jadi lebih keren lagi gitu Windows 11 kita. Kemudian di sini bisa kita ubah ke just central segment untuk di bagian update tree segmentnya. Jika kita ubah ke just central segment, maka akan hilang ya. Yang jamnya itu hilang sama multitasking dan eh, icon chat itu hilang ya. Jadi hanya muncul start button saja dan icon aplikasi. Dan ini ya lumayan menarik ya untuk orang-orang yang suka custom Windows ya seperti saya. Jadi jika kita suka muak dengan tampilan Windows-nya bisa kita custom di sini lebih leluasa lagi. Di sini saya suka dengan tampilan yang ini ya. Jadi saya akan biarkan tampilannya seperti ini saja. Kemudian kita pindah lagi ke Explorer. Di sini jika kita checklist semua ya. Checklist semua itu akan memunculkan bar di bawah seperti Windows 7 ya. Jadi seperti ini ada bar di bawah seperti Windows 7. Kemudian jika kita pilih ke Windows 7 Command Bar, maka tampilan atas ini menjadi seperti Windows 7 ya. Di sini ya pasti bagi pengguna Windows 7 sudah tidak asing ya dengan organis ini. Ini sangat mirip sekali sih dengan Windows 7 dari tata letaknya dan tampilannya ya. Mirip dengan tampilan Windows 7. Kemudian jika kita klik Windows 10 Ribbon UI, maka akan seperti Windows 10 ya, seperti ini, dan ini mirip sekali sih. Bisa kita seperti ini juga. Ini keren sih, ini keren parah sih. Sangat mind blowing sekali sih aplikasi ini ya, karena fiturnya sangat epic sekali menurut saya. Bisa kita hilangi checklist di sini ya untuk menghilangkan yang di bawah itu. Jadi jika kita pilih Windows 7 Command Bar, maka akan jadi seperti ini ya. Dan ini jadi kita bisa sangat leluasa lah intinya dalam mengkustomisasi Windows 11 kita. Dan di sini kita sudah ke semua kayaknya. Kita akan ke welcome ya. Sekarang kita ke welcome. Di welcome ini kita bisa set ya temanya. Jadi otomatis semuanya berubah gitu ya. Di sini kita bisa setting temanya ke remastered Windows 7, kemudian Kinda 10 dan proper 11. Di sini kita akan coba dari yang paling atas dulu ya, dari yang proper 11. Jika kita klik proper 11, bentar ya, di sini untuk taskbarnya biar lebih itu taskbarnya kita hilangkan dulu ya, center test iconnya sama segmen seperti ini. Jadi ketika kita klik proper 11 maka akan jadi seperti ini ya tampilannya. Jadi seperti ini, bisa kalian lihat seperti Windows 11 yang dikostumisasi tapi tidak sepenuhnya gitu ya. Kemudian jika kita klik ke Kinda 10, maka tampilannya akan kayak Windows 8 ya, seperti ini untuk taskbarnya seperti Windows 8, tapi soundnya itu seperti Windows 10, jamnya juga seperti Windows 10 ya, seperti ini. Notifikasinya seperti Windows 11 sih. Kemudian di sini untuk start menunya seperti Windows 8 ya. Dan kita akan coba langsung saja ke yang remastered 7, dan ketika kita klik maka tampilannya akan seperti Windows 7 ya, seperti ini bisa kalian lihat. Seperti Windows 7. Kemudian start buttonnya dan start menunya seperti Windows 7 juga ya, seperti ini. Bisa kalian lihat seperti ini. Kemudian untuk sound baterai seperti Windows 7 ya, jadi dia otomatis disettingkan. Jadi jika kalian malas setting-setting, mau langsung kayak Windows 7 aja, bisa kalian pilih di welcome ini aja, jadi remastered 7. Jika mau seperti Windows 8 dicampur Windows 10, bisa pilih Kinda 10. Jika mau seperti Windows 11 yang di custom sedikit, bisa pilih proper 11. Seperti itu. Kemudian di sini di advance, kalian bisa atur ya. Misalnya di sini di store and display recently opened program, saya uncentang. Kemudian saya buka start menu, maka akan hilang ya seperti ini. Jadi kosong tampilan awalnya. Jadi dia tidak akan memunculkan program di awal. Ini kan muncul ya program. Jika kita unchecklist, dia akan seperti ini. Tapi ketika kita unchecklist dia di bawahnya, dia akan langsung masuk ke all application. Jadi seperti itu ya. Maka dia akan langsung masuk ke all program. Seperti ini. Di sini saya akan checklist semua saja ya. Seperti ini.
Kemudian di sini kita juga bisa mengubah fontnya ya. Jadi jika kita checklist di sini di use new font for classic UI, maka tampilannya akan berubah menjadi icon yang dulu ya. Kalau nggak salah tuh icon yang dulu itu namanya Segue UI ya. Seperti itu, tapi saya suka yang baru sih. Jadi saya centang saja. Dan di sini ada disable program for current user. Di sini kita harus log out dulu ya katanya. Tapi saya tidak coba sih kayaknya. Kalian saja yang coba kalau mau. Oke, kemudian seperti saya akan setting seperti tadi ya, seperti yang saya suka. Jadi saya aktifkan center test icon, kemudian segment seperti ini. Oke, ini sudah pas. Kemudian start buttonnya yang ini. Kemudian di sini juga kita bisa hapus start button yang kita tambah ya. Jadi kita bisa klik tanda silang di sini untuk menghapusnya. Oke, jadi sepertinya itu saja review kita kali ini tentang aplikasi Star Allback. Dan terima kasih untuk yang sudah menyarankan saya review aplikasi ini ya, karena ternyata aplikasi ini sangat keren sekali dan sangat patut untuk dicoba ya, karena aplikasinya sangat keren. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, buruan kalian subscribe dan kalian klik tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari saya. Dan jika saya ada yang kelewat tadi reviewnya, saya mohon maaf ya. Bisa kalian koreksi saja di kolom komentar. Jangan lupa juga kalian follow semua sosial media saya ya. Instagram, Twitter ya, @_akmalhair. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.